Assalamualaikum. Bismillah. Pada pembahasan kali ini saya akan menerangkan mengenai etika menggunakan internet secara ringkas. Sebelum pada pembahasan utamanya, kita mulai dengan sejarah internet di dunia. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika mengadakan riset yang disebut dengan ARPANET yang mencoba menghubungkan beberapa komputer menjadi sebuah jaringan organik. Dan pada tahun 1970 muncullah email dengan ikonnya atau pada, dan tahun 1979 newsgroup pertama kali muncul dengan nama Usenet. Yang dengan terbentuknya jaringan komputer tersebut dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Dan pada tahun 1982 terbentuklah TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol yang kita kenal sekarang. Dan waktu itu pula muncullah UNET, sebuah jaringan komputer di Eropa. Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain yang kini kita kenal dengan DNS atau Domain Name System. Pada tahun 1988, tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah. Ketika itu tim Berners-Lee menemukan program editor atau browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lain, yang membentuk sebuah jaringan. Program ini disebut WWW atau World Wide Web. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Dan saat itu pula berdirilah Yahoo. Perkembangan internet memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan. Melalui internet, informasi bisa diakses 24 jam dalam sehari. Biaya lebih murah dan bahkan gratis. Kemudian akses informasi dan melakukan sebuah transaksi. Kemudian membangun relasi dengan pelanggan. Materi dapat diupdate dengan mudah. Intinya banyak kemudahan setelah munculnya internet ini. Internet identik dengan cyberscape atau dunia maya. Cyberscape merupakan suatu ekosistem di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial atau fiber optik atau electromagnetic wave. Hal ini berarti bahwa tidak ada yang tahu pasti seberapa luas internet secara fisiknya. Karakteristik dunia maya beroperasi secara virtual, selalu berubah dengan cepat, tidak mengenal batas-batas teritorial. Orang yang hidup di dalamnya dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Informasi di dalamnya bersifat publik. Pentingnya etika di dunia maya. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat yang dahulu dilakukan secara tradisional, sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. Alasan pentingnya etika dalam dunia maya. Yang pertama, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat yang berbeda-beda. Yang kedua, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonim yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis. Yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru. Dalam internet dikenal istilah netiquette yang merupakan etika dalam menggunakan internet.
sebagai sebuah kumpulan komunitas. Diperlukan aturan yang akan menjadi acuan. Beberapa aturan yang ada pada network yang menjadi acuan. Beberapa aturan yang ada pada netiquette. Yang satu, amankan dulu diri Anda. Yang dimaksud adalah mengamankan perangkat yang kita gunakan untuk bermedia sosial dengan memasang antivirus atau yang lain sebagainya. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan internet sehingga Anda dengan mudah mengupload data pribadi yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain secara ilegal. Dan yang paling utama adalah yang ketiga, hargai pengguna lain di internet dengan cara mengunggah informasi yang benar, jangan mengambil keuntungan secara ilegal dari internet, jangan mengganggu privasi orang lain, jangan berteriak dengan huruf kapital terlalu banyak, jangan provokator berbicara di luar topik ataupun posting yang tidak penting. Ingatlah bahwa kita berinteraksi dengan manusia yang punya perasaan. Standar perilaku di dunia nyata berlaku pula di dunia maya. Ketahuilah di mana Anda berada, hargailah waktu dan kuota orang lain. Jangan membuat bingung pembaca. Seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Namun, apabila seseorang telah melanggar undang-undang ITE seperti melakukan pencemaran nama baik, bisa mendapatkan sanksi pidana. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.